Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang 6 isu pertanahan. Yang pertama saya akan bicara tentang land acquisition atau pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah proses sistematis untuk mendapatkan hak atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, bendungan, atau fasilitas publik lainnya. Proses ini biasanya dilakukan oleh pemerintah atau entitas publik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanah untuk kepentingan umum. Prosesnya biasanya dilalui melalui pertama survei, kemudian penilaian, negosiasi, kemudian pembayaran kompensasi kepada pemilik tanah. Outputnya berupa perpindahan hak atas tanah. Hak kepemilikan tanah berpindah dari pemilik sebelumnya kepada pihak yang mengadakan tanah. Kemudian pembangunan infrastruktur. Lahan yang telah diperoleh dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan publik. Yang ketiga, dokumen kepemilikan baru, sertifikat atau akta tanah baru yang sah atas nama pihak yang telah mengakuisisi tanah. Jadi saya ulangi, outputnya berupa perpindahan hak atas tanah, pembangunan infrastruktur, dan dokumen kepemilikan baru. Kemudian kita beralih ke land administration atau administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan adalah serangkaian proses untuk mengelola informasi tentang kepemilikan, nilai, dan penggunaan tanah. Ini mencakup kegiatan pendaftaran, pemetaan, dan penetapan kebijakan pertanahan. Tujuan dari land administration adalah untuk mengelola informasi, dalam hal ini informasi pertanahan secara efektif dan efisien. Prosesnya berupa pendaftaran tanah, pemetaan, penilaian, dan penetapan kebijakan pertanahan. Outputnya ada 3. Yang pertama, sistem informasi pertanahan. Basis data yang terorganisir dan akurat tentang hak, batas, dan nilai tanah. Yang kedua, peta kadaster, yaitu peta yang menunjukkan batasan-batasan properti tanah secara detail. Dan yang ketiga, manajemen pertanahan. Berupa kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengurus berbagai urusan pertanahan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya kita akan bahas mengenai land development atau pembangunan tanah. Pembangunan tanah atau land development adalah proses mengubah lahan kosong atau lahan yang kurang produktif menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, seperti perumahan, komersial, atau industri. Tujuan dari land development adalah untuk mengembangkan lahan atau tanah untuk meningkatkan nilai dan produktivitasnya. Prosesnya berupa perencanaan, kemudian pemetaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan struktur di atas lahan atau tanah tersebut. Outputnya ada 3. Yang pertama berupa proyek perumahan. Lahan yang telah dikembangkan menjadi area perumahan lengkap dengan fasilitas pendukung. Kemudian yang kedua berupa pusat komersial, pembangunan mal, perkantoran atau pusat bisnis di atas lahan yang telah disiapkan. Dan yang ketiga, kawasan industri, lahan yang telah dilengkapi dengan infrastruktur untuk mendirikan pabrik atau fasilitas produksi. Kemudian kita akan bicara tentang land dispute atau sengketa tanah. Sengketa tanah atau land dispute adalah pertentangan atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai kepemilikan, batas, atau penggunaan suatu bidang tanah. Penyebabnya kesalahan dalam pendaftaran tanah, tumpang tindih hak, atau perbedaan pendapat tentang batas tanah. Prosesnya mediasi, negosiasi, atau proses hukum. Outputnya ada 3. Pertama, proses hukum, kasus sengketa yang dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan. Yang kedua, mediasi atau negosiasi, upaya penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi atau musyawarah. Dan yang ketiga, outputnya berupa keputusan hukum, yaitu putusan pengadilan yang menentukan pihak mana yang memiliki hak sah atas tanah yang dipersengketakan. Selanjutnya, kita akan bahas land grabbing atau perampasan tanah. Perampasan tanah
adalah penguasaan lahan dalam skala besar secara ilegal, tidak etis atau tidak adil, yang seringkali dilakukan oleh entitas kuat dengan mengorbankan masyarakat lokal atau kelompok rentan. Penyebabnya kepentingan ekonomi, politik, atau kekuasaan. Dampaknya berupa ketidakadilan sosial, konflik sosial, dan degradasi lingkungan. Outputnya pertama berupa ketidakadilan sosial. Masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah mereka dan seringkali tidak menerima kompensasi yang layak. Kedua, konflik sosial. Meningkatnya ketegangan dan konflik antara entitas yang merampas tanah dan komunitas lokal. Yang ketiga, degradasi lingkungan, yaitu perubahan penggunaan lahan yang masif yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Berikutnya, kita bahas mengenai land reform, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali kepemilikan tanah dari pemilik lahan besar kepada petani kecil atau tunakisma. Tidak punya tanah itu disebut tunakisma. Tujuan kegiatan ini, tujuan dari land reform, mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menciptakan keadilan sosial. Prosesnya berupa redistribusi tanah, pembagian tanah pada mereka yang tidak memiliki tanah, pemberian sertifikat hak atas tanah, dan dukungan kepada petani. Ini orang sering bilang akses ya, pemberian akses. Kemudian outputnya ada 3. Pertama, pemerataan kepemilikan tanah. Tanah didistribusikan ulang kepada individu atau keluarga yang memenuhi syarat. Yang kedua, sertifikat hak atas tanah, yaitu alat bukti kepemilikan yang diberikan kepada petani penerima land reform atau redistribusi tanah, sehingga mereka mendapatkan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Kemudian yang ketiga berupa peningkatan kesejahteraan petani. Dengan memiliki lahan sendiri, petani dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka, terutama ketika mendapat bantuan berupa akses dari pemerintah. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang bisa kita sampaikan mengenai 6 isu pertanahan. Tadi saya sudah sampaikan 6 isu pertanahan yang saya pikir menarik ya. Ada land acquisition atau pengadaan tanah, ada land administration atau administrasi pertanahan, ada land development atau pembangunan tanah, ada land dispute atau sengketa tanah, ada land grabbing atau perampasan tanah, ada land reform ya, atau orang sering bilang reformasi pertanahan, tapi nanti itu berbeda konsep dengan reforma agraria ya. Jadi land reform itu kan ruhnya adalah redistribusi tanah. Jadi fokusnya pada pemberian aset, pemberian tanahnya. Nah kemudian kalau dia sudah mulai dikembangkan, artinya diperluas konteksnya menjadi selain diberikan tanah, diberikan juga akses permodalan, pengetahuan dan lain sebagainya, itu disebut pemberian akses. Nah ketika pemberian aset digabungkan dengan pemberian akses, itu kemudian disebut reforma agraria. Itu jadi mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya coba ulangi terutama yang poin 1 sampai 5 tadi ya, mengenai definisinya. Misalnya land acquisition, pengadaan tanah, adalah proses sistematis untuk mendapatkan hak atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, bendungan, atau fasilitas publik lainnya. Proses ini biasanya dilakukan oleh pemerintah atau entitas publik. Kedua, land administration atau administrasi pertanahan, yaitu serangkaian proses untuk mengelola informasi tentang kepemilikan, nilai, dan penggunaan tanah. Ini mencakup kegiatan pendaftaran, pemetaan, dan penetapan kebijakan pertanahan. Kemudian yang ketiga, land development atau pembangunan tanah, yaitu proses mengubah lahan kosong atau lahan yang kurang produktif menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu seperti perumahan, komersial, atau industri. Kemudian yang keempat, land dispute atau sengketa tanah, yaitu pertentangan atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai kepemilikan, batas, atau penggunaan suatu bidang tanah.
Kemudian yang berikutnya land grabbing atau perampasan tanah, yaitu penguasaan lahan dalam skala besar secara ilegal, tidak etis atau tidak adil yang dilakukan oleh entitas kuat dengan mengorbankan masyarakat lokal atau kelompok rentan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.